Jadi ketika sebagian daripada saudara kita itu berkata Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri, itu sebetulnya salah. Itu kalau saya menyebutnya itu tafsir salah kaprah. Itu karena kalau kita telah dalam pendapat ulama-ulama tafsir atau mufassirin, itu artinya bukan Allah merubah nasib. Jadi memang dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ma. Di sana ternyata artinya itu atau tafsirannya la yaslubuhum nikmatahu. Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum. Ya. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Min halatil jamilah bil maksiat, dari yang tadinya bagus karena maksiat, makanya Allah mencabut nikmatnya. Ya, makanya ini kalau diartikan nasib, wah ini nanti malah takutnya seperti qadariyah ini, kita bisa merubah nasib kita sendiri. Padahal dalam akidah kita kan khairihi wa syarrihi minallah. Oleh sebab itu contohnya dalam tafsir Ar-Razi, di sana disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fakalamu jami'il mufassirin, pendapat dari semua ulama tafsir, yadullu ala annal murada la yughayyiru ma hum fihi minan na'am. Arti dalam hal ini adalah nikmat, bukan nasib. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum, bukan nasibnya. Ya. Bi inzalil intiqam illa bi ayyakuna minhum al ma'asi wal fasad. Gambarannya seperti ini. Ketika kita itu kecil, ya, kita semua pasti pernah kecil kan. Kita nggak akan memiliki rasa susah gitu. Ketika kita kecil itu senang terus, nggak punya uang senang. Kita nggak ada kendaraan senang. Apapun yang ada kita tuh pokoknya senang terus. Loh, ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Tapi semakin kita dewasa, lalu ada namanya galau, lalu ada namanya patah hati, lalu ada namanya stres, lalu ada namanya depresi. Masalah-masalah muncul, kesusahan-kesusahan muncul. Allah telah mencabut nikmatnya ini. Lah, dalam hal ini adalah Allah mencabut nikmat karena kita telah melakukan maksiat. Ya, makanya dalam hal ini tafsiran yang benar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang tadinya itu mereka baik, lalu belajar maksiat, dosa dan sebagainya, akhirnya nikmatnya berkurang. Nah ini kalau kita telaah, ada ayat lain dalam Al-Anfal itu yang senada. Ya, dalam Al-Anfal itu Allah berfirman, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha. Siksa yang diterima mereka itu karena mereka itu Allah tidak akan merubah nikmat, ya. Lam yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Makanya ya, makanya gini. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ini perlu menjadi telaah kita bersama. Nabi menegaskan, idza ra'aita qaswatan fi qalbika, ketika kalian merasa hati kalian itu keras, wa khirmanan fi rizqika, dan rizki kita itu sulit. Kita sudah kerja banting tulang tapi kok rizki itu masih seret saja. Wa wahnan fi badanika, terus badan menjadi lemah lesu. Kita sudah minum vitamin tapi kok kita malas gerak. Ini pasti ada sebabnya ini. Fa'lam annaka takallamta bima la ya'nika. Nabi menegaskan, oh berarti kamu banyak ngomong yang tidak berarti. Banyak melakukan kesalahan. Ya. Oleh sebab itu,
kalau kita ingin tafsir yang benar, pemahaman yang benar, bukannya Allah merubah nasib satu kaum hingga merubah nasibnya sendiri, bukan, tapi Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum hingga kaum itu merubah nikmatnya sendiri dengan melakukan maksiat. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaannya gini, ayat yang sebenarnya itu adalah ayat larangan, ancaman. Kalau kamu sampai maksiat, nikmat dicabut. Tapi pemahaman masyarakat, ayat motivasi, kita harus berusaha agar nasib kita berubah. Jadi yang semestinya itu ayat untuk menstop kita jangan sampai melakukan maksiat, tapi dipahami sebagai ayat motivasi. Wong ayat larangan kok dijadikan motivasi, ini kan salah, ya. Ayatnya semestinya kan kalau kamu maksiat, nikmat dicabut, hati-hati jangan maksiat. Tapi malah difahami kita harus kerja keras, karena Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak kerja keras. Wong ayat yang semestinya larangan malah difahami sebagai motivasi. Jadi ini kalau saya menyebutnya memang tafsir salah kaprah. Oleh sebab itu melalui kajian ini kita mari ya memahami dari kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ketika kita mendengar ada dai ngomong demikian, saya sering oh berarti dia tidak membaca dari kitab tafsir. Memang kalau kita menelaah dalam kitab tafsir hampir semua sebagaimana dalam tafsir Mafatihul Ghaib tadi. Fakalamu jam'il mufassirin. Pendapat dari semua ulama tafsir artinya itu memang tidak bisa diartikan ke arah yang lain, hanya nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum kecuali mereka melakukan kemaksiatan. Akhirnya nikmatnya sedikit demi sedikit diambil.